Selamat pagi Bu ini. Perkenalkan nama saya Adalah Putra Putra dengan NIM 134244146 dan pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil penelitian dari kelompok saya yang mengangkat topik ergonomi kognitif dengan judul penelitian analisis kelelahan beban kerja mental mahasiswa TI Cirebon angkatan 2024 pada bidang akademik di semester 3 menggunakan metode naskah teras. Pada presentasi ini terdapat 8 hal yang akan saya bahas yang mulai dari latar belakang, landasan teori, metode, hasil dan analisis dari NASA TEDx, kemudian dilanjutkan dengan faktor eksternal, dan akan ditutup dengan rekomendasi perbaikan serta kesimpulan dari hasil penelitian kami yang kira-kira kami laksanakan selama kurang lebih 1 bulan. Adapun hal yang menjadi dasar dari penelitian kami ini yaitu memasuki semester 3, mahasiswa TI Cirebon angkatan 2024 akan menghadapi tuntutan akademik yang semakin tinggi, sehingga membutuhkan fokus dan keusahaan mental yang besar. Kondisi ini berpotensi menimbulkan kelelahan mental yang dapat mempengaruhi konsentrasi serta performa akademik. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan metode NASA TLX untuk menggambarkan kondisi beban kerja mental mahasiswa secara nyata yang menjadi bagian pertimbangan dalam merancang strategi pembelajaran yang lebih efektif dan sesuai dengan kebutuhan mahasiswa. Nah, dari latar belakang ini, kami merumuskan 4 tujuan yang menjawab dari rumusan masalah. Yang pertama itu, mengetahui tingkat kelelahan beban kerja mental masuk pada bidang akademik. Yang kedua, melakukan pengukuran beban kerja mental dengan metode dasar TLX pada aktivitas akademik. Yang ketiga, mengetahui faktor yang paling berpengaruh terhadap tingkat beban kerja mental mahasiswa di aktivitas akademik. Dan juga mengidentifikasi apa sih hubungan antara beban kerja mental dan juga performansi mahasiswa. Kemudian anggapan dasar yang yaitu kelelahan mental pada mahasiswa merupakan kondisi ketika tuntutan akademik dan kognitif melebihi kapasitas seseorang untuk mempertahankan fokus dan juga kestabilan emosi. Kondisi ini dapat menyebabkan penurunan konsentrasi, tingkatnya stres, serta menurunnya potensi akademik akibat kurangnya waktu istirahat yang memadai. Kemudian ada hipotesis yang telah kami ajukan yaitu diduga mahasiswa TI Cirebon mengalami kelelahan mental yang tinggi akibat meningkatnya tuntutan akademik. Kemudian untuk mendukung dari pendahuluan kami akan membahas terkait landasan teori, yaitu mulai dari ergonomi kognitif, di mana ini merupakan kemampuan dari mental manusia untuk memproses informasi, mengambil keputusan, dan juga menyelesaikan tugas saat berinteraksi dengan suatu sistem. Proses ini mencakup persepsi, memori, dan juga respon individu terhadap suatu stimulus, sehingga lahirnya beban kerja mental, di mana itu merupakan tingkat tuntutan kognitif yang harus dipenuhi individu dalam suatu aktivitas. Ketika tuntutan tersebut meningkat dan melampaui kapasitas individu, kualitas serta kecepatan kerja dapat menurun. Sehingga untuk meminimalisir kejadian ini, salah satu tools yang dapat digunakan untuk mengukur beban kerja mental secara subjektif yaitu NASA TLX. Kemudian kita lanjut dengan pembahasan teori dari NASA TLX. Jadi NASA TLX ini terdiri dari 6 dimensi utama, mulai dari mental dimensi, seberapa besar tuntutan berpikir dan memahami materi. Yang kedua ada physical dimensi, seberapa besar sih tuntutan fisik selama kita beraktivitas akademik. Ada temporal dimensi, seberapa besar tekanan waktu. Ada performance, yaitu penilaian atau evaluasi terhadap hasil dan juga kualitas kerja yang kita lakukan. Ada effort, ada besarnya usaha mental yang dikeluarkan untuk menyelesaikan tugas. Ada frustration, yaitu tingkat stres, lelah, atau rasa tertekan selama aktivitas akademik. Nah, keenam komponen tersebut akan diakumulasikan sehingga akan menghasilkan nilai akhir berupa weighted workload, di mana merupakan indikator tingkat beban kerja mental secara keseluruhan yang dirasakan individu. Di mana ketika nilai WWL semakin tinggi, semakin besar pula beban kerja mental yang dialami oleh mahasiswa. Terdapat 7 langkah utama, mulai dari menentukan target respon dan aktivitas yang dinilai, pembobotan pada setiap dimensi, kemudian nilai pada setiap dimensi oleh respon, dan dalam skala yang dilanjutkan langkah keempat mengalihkan bobot dengan nilai pada setiap dimensi, kemudian akan dijumlahkan hasil perkalian bobot dari nilai masing-masing responden, dan yang keenam adalah menghitung respon akhir, S atau skor akhir, di mana WWL akan dibagi 15, dan yang akan dilakukan terakhir adalah interpretasi hasil akhir untuk menjawab tujuan penelitian kita. Dapat penjelasan lebih lanjut dengan konten di mana responden yang kami ajukan yaitu 39 mahasiswa TI, di mana itu sudah cukup untuk mewakilkan dari 53 mahasiswa Teknik Industri Cirebon, dan aktivitas yang kami telah itu adalah akademik. Kemudian yang kedua itu pembuatan per setiap dimensi dengan pairwise comparison, di mana setiap dimensi akan dibandingkan dengan satu dimensi dan kemudian akan diperoleh masing-masing nilai dan berjumlah sebesar 15. Kemudian langkah ketiga dan keempat yaitu ada pemberian nilai pada dimensi yang sebelumnya dan juga ada mengalihkan bobot dengan nilai yang telah diajukan oleh responden dari skala 0 sampai 100 dan itu akan tertera pada lampiran. Kemudian setelah didapatkan hasil akhirnya, langkah kelima itu menjumlahkan hasil perkalian bobot dan nilai dari masing-masing responden. Jadi dari 6 komponen yang sudah dikalikan dengan bobot itu akan dijumlahkan
untuk menghitung WLA-nya. Kemudian untuk menghitung skor akhir WLA dibagi 15, di mana diperoleh dari 39 responden, skor akhir dari 39 orang itu adalah sekitar 76,41. Di mana dari makna ini bisa kita lihat di tabel berikut, di mana 76,1 itu berada di angka tinggi, di mana dengan nilai WWL yang tinggi, nilai ini menunjukkan bahwa aktivitas akademik semester 3 menuntut kapasitas kognitif dan juga usaha mental yang besar, sehingga berpotensi untuk memicu kelelahan mental dan menurunkan konsentrasi serta performansi akademik apabila tidak dikelola dengan baik. Selain itu, ada interpretasi rata-rata setiap dimensi. Terdapat 6 dimensi yang masing-masing memiliki rata-rata skor akhir, di mana yang paling tinggi yaitu mental demand dan juga ada effort. Kemudian yang selanjutnya adalah kami melakukan, mmm menyebarkan Google Form kepada 39 orang tersebut untuk mengisi 5 pertanyaan, di mana masing-masing pertanyaan akan dijawab, dipilih dari skala 0 sampai 5. Terdapat yang pertama dimensi suhu, yang kedua cara mengajar dosen, yang ketiga adanya konflik dengan teman sekelas, yang keempat ruangan yang nggak kondusif di mana dia berisik dan juga berantakan, yang kelima adalah pencahayaan yang kurang baik. Bisa dilihat pada, yang komponen pertama, suhu ini sangat berpengaruh karena terdapat 22 orang yang memilih skala 5, dilanjutkan dengan cara mengajar dosen di mana skala 4 itu, dipilih oleh 22 orang. Kemudian dari konflik dengan teman sekelas yang paling tinggi itu di skala 3 atau bisa dibilang dia berada di tengah-tengah dan bisa dibilang kalau di Total ini dia tidak terlalu berpengaruh. Kemudian yang keempat, ruangan belajar yang kondusif itu sangat tinggi, di mana 20 orang memilih skala 5. Dan yang terakhir itu adalah pencahayaan yang nggak baik, di mana 4 dan 5 ini imbang, di mana masing-masing terdiri dari 14 orang. Jadi dari hasil dan analisis dari penyebaran Google Form dapat diperoleh dari terbesar itu, faktor eksternal yang mempengaruhi kondisi mental mahasiswa itu dimulai dari suhu ruangan, yang kedua kondisi ruangan belajar, yang ketiga cara mengajar dosen, yang keempat pencahayaan, dan yang paling tidak berpengaruh interaksi sosial. Urutan ini ditentukan berdasarkan rata-rata skor, kuesioner responden, di mana yang tertinggi menunjukkan faktor yang paling berpengaruh. Kemudian untuk menjawab atau untuk mengurangi dampak dari, kondisi beban mental berlebihan, terdapat rekomendasi yang kelompok masukan. Yang pertama itu menggabungkan seluruh jadwal dalam satu sistem. Ini bisa dilakukan dengan, menggunakan Google Calendar, jadi jadwal-jadwalnya terorganisir pada Google Calendar. Yang kedua itu mengatur ritme kerja menggunakan metode Pomodoro, di mana kita membagi waktu kerja dan juga istirahat secara teratur untuk menjaga fokus dan menjaga kelelahan mental saat menghadapi banyak tugas. Kemudian yang, rekomendasi yang ketiga itu membagi tugas besar menjadi bagian kecil, bisa dilakukan pada aplikasi Forest, dan yang keempat menyediakan waktu pemulihan fisik dan mental secara rutin. Jadi kita harus mengutamakan juga, kondisi fisik dan juga mental secara bersamaan, mulai dari istirahat yang cukup, aktivitas fisik ringan, dan juga relaksasi untuk membantu menjaga kestabilan mental dan konsentrasi belajar. Satu rekomendasi yang terakhir itu adalah perbaikan ruang belajar, di mana hal ini dilihat dengan dari hasil Google Form yang sebelumnya, di mana, ruang belajar itu sangat berpengaruh terhadap, kondisi mental dari mahasiswa. Sehingga kesimpulan dari hasil penelitian kami itu, mmm, terdapat, kesimpulan kami itu menjawab 4 tujuan penelitian kami, mulai dari yang pertama, tingkat beban kerja mental mahasiswa berada dalam kategori yang sedang hingga tinggi, dengan rata-rata NASA TLX sebesar 76,41 yang menunjukkan adanya tekanan mental yang cukup signifikan. Yang kedua, aspek dominan pembentuk beban kerja mental adalah mental limit dan effort, yang mencerminkan tingginya ketentuan kognitif dan usaha mental dalam menyelesaikan aktivitas akademik. Yang ketiga, faktor eksternal yang paling berpengaruh berasal dari kondisi lingkungan belajar, pertama suhu lingkungan dan diikuti oleh kondisi ruang belajar dan cara penyampaian materi dari dosen. Dan yang terakhir yaitu hubungan beban kerja mental dan performansi, menunjukkan bahwa beban mental yang tinggi berpotensi menurunkan fokus, efektivitas belajar, dan motivasi mahasiswa. Sehingga secara keseluruhan penelitian ini menegaskan bahwa beban kerja mental mahasiswa dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal, yang apabila tidak dikelola dengan baik dapat memicu kelelahan mental, jangka panjang. Terdapat lampiran, ini merupakan hasil, mmm, pemberian nilai oleh responden pada masing-masing dimensi dan dikalikan dengan bobot yang telah kita tentukan tadi dengan menggunakan comparison pairwise, yang juga merupakan lanjutannya karena terdapat 39 responden sehingga tidak muat dalam satu halaman. Jadi sekian saja yang dapat saya sampaikan, Bu, terkait hasil penelitian kami terkait, beban kerja mental. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih.